Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang histogram. Histogram ini mirip-mirip dengan diagram batang ya. Jadi diagram batang yang dibuat dari tabel distribusi frekuensi. Nih, ini di atas sudah ada tabelnya. Ini soal yang sebelumnya ya. Kita akan buat histogram dari sini. Jadi histogram itu adalah diagram batang yang menyajikan daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Ini, yang tabel ini. Yang berhimpit, di mana sumbu mendatar atau sumbu X-nya itu mewakili kelas-kelas tersebut. Dan batas-batas tepi diagram merupakan tipe tepi bawah dan tepi atas kelas. Sedangkan sumbu Y-nya itu mewakili frekuensinya. Nah, untuk buat histogramnya ini simpel, sama kayak kalian bikin diagram batang. Cuman bedanya nanti batangnya tuh berhimpit, tidak berjauhan. Nih, pertama kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Tadi sumbu X-nya ini yang sebelah sini nih diisi dengan tepi bawah. Nah, tepi bawah itu adalah batas bawah yang ini dikurangi 0,5 ya. Seperti ini. Kemudian yang sumbu Y-nya itu diisi dengan frekuensi yang ini. Nah, ini. Tinggal kita bikin batangnya saja. Oke. Nah, lihat. Di sini 32 sampai 40 ini untuk batang kelas ke-1 di sini. Kemudian kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, 17, kelas kelima, kelas keenam, dan terakhir kelas ketujuh. Jadi banyak batang itu sama dengan banyak kelas. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, lihat. Kenapa berhimpit? Karena yang jadi sumbu X-nya ini adalah tepi bawah untuk setiap kelas. Di mana tepi bawahnya ini bisa jadi juga tepi atas kelas selanjutnya. Kayak ini, 31,5 ada tepi bawah kelas ke-1. 40,5 adalah tepi atas kelas ke-1, tapi dia juga sekaligus tepi bawah kelas kedua. Makanya ini berhimpit. Gitu. Selanjutnya, kalau tadi juga kita bahas tentang diagram garis ya, di tabel distribusi frekuensi juga ada juga kita bisa bikin diagram garis, tapi namanya adalah poligon. Poligon ini dibuat dari titik tengah di antara ini batang-batang. Tuh. Jadi tengah-tengah batang masing-masing kelas kita bikin titik, kemudian kita hubungkan garis-garisnya. Ini namanya poligon frekuensi. Namun, ada juga yang menuliskan langsung atau membuatnya seperti ini. Jadi dia langsung bawahnya itu pakai titik tengah kelasnya, bukan pakai tepi bawah. Untuk frekuensinya sama. Sama kayak kita bikin diagram garis. Oke. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif ini ada dua. Yang pertama, ada tabel distribusi frekuensi kurang dari dan lebih dari. Cara buatnya, nah, silakan perhatikan. Di sini tuh, simple, cuma nilai dan frekuensi aja. Untuk nilainya, ini diambil dari apa nih? Dari tepi atas tabel. Kalau yang lebih dari, diambil dari
tepi bawah tabel. Kemudian untuk mengisi frekuensi, lihat judulnya. Kurang dari 40,5. Ada berapa banyak data yang kurang dari 40,5? Berarti yang kurang dari 40,5 itu ada di kelas ke-1 kan? Yang ini. Nah, berapa frekuensinya? Maaf, ini ketukar ya. Ini ketukar. Ini harusnya frekuensi, ini harusnya titik tengah. Nih, saya ganti dulu. Oke. Tuh. Kurang dari 40,5 berarti dia cuma kelas ke-1 doang kan? Nah, ada berapa nih frekuensinya? Ada 2. Makanya di sini juga 2. Kemudian, yang kurang dari 49,5 berarti yang di bawah 49,5 itu kelas kedua dan ke-1 kan? Yang ini tidak termasuk kan? Kelas ketiga ke bawah. Makanya nilainya ini frekuensinya. Tuh, 4. Dan seterusnya. Nah, ini 76,5 kurang dari 76,5. Ada di kelas keberapa? Ada di kelas ke-6. Yang ini. Berarti yang bukan termasuk T ini kan? Yang bukan kurang dari 76,5 ada 5. Tadi total data 40, tinggal 40 aja kurangin 5, 35. Gitu. Dan seterusnya. Bisa ya? Kalau untuk yang lebih dari, sama kayak tadi, sesuai judulnya, lebih dari 31,5. Berarti semua data ini termasuk kan? Nah, semua frekuensinya termasuk. Tadi data ada berapa? 40. Tuh. Kemudian yang lebih dari 40,5. Berarti mulai dari kelas kedua sampai kelas terakhir. Kelas ke-1 nggak ke bawah. Jadi, total data ada 40, dikurangi frekuensi kelas kedua. Kelas ke-1. 40 kurangi 2, 38. Dan seterusnya. Paham ya? Nah, dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari juga, kita bisa bikin grafik lagi nih. Tapi namanya bukan diagram garis lagi, tapi OGIF. Nih. Sama kayak tadi histogram, dibikinnya berdasarkan ininya adalah tepi bawah. Dan yang ininya adalah frekuensinya. Tuh. Tinggal tarik. Nah. Kira-kira yang ini, OGIF yang ini, tadi dibuat dari tabel distribusi yang mana nih? Ini dibuat dari tabel distribusi frekuensi lebih dari. Ya kan? Yang ini kurang dari. Nah, untuk yang mulai dari 0 kemudian sampai ke atas, ini namanya OGIF positif. Yang ini OGIF-nya negatif. Jadi kalau mulainya dari bawah dia OGIF positif. Kalau mulainya dari atas dia namanya OGIF negatif. Kali ini kita akan belajar cara membuat tabel dari histogram. Kemarin kita belajar cara membuat histogram dari tabel, sekarang kebalikannya ya. Nah, seperti biasa, tabel sederhana untuk distribusi frekuensi itu cuma 2 kolom, yaitu kolom nilai sama kolom frekuensi. Banyak kelasnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas, berarti nanti kita bikin 5 baris ya. Nah, untuk kelas pertama berarti dimulai dari sini. Ini adalah tepi bawah. Sehingga kalau sudah masuk tabel dia jadi batas bawah. Kalau tepi bawah itu adalah batas bawah kurangi 0,5,
Berarti kalau tepi bawah, untuk jadi batas bawah, tinggal kita tambahin 0,5 saja. Jadi nilainya 56. Terus bawahnya jadi, ini kan berarti tepi bawah kelas kedua ya, 61. Ini tepi bawah kelas 3, berarti ini 66. Ini berarti jadi 71. Ini berarti 76. Ada 5, sudah cukup. Nah, ini kan nanti 81 ya, tepi bawah kelas selanjutnya. Tapi karena cuma ada 5 kelas, berarti di sini sampai 80 saja. Sebelum 76, 75, sebelum 71, 70, 65, 60. Tinggal kita masukin frekuensinya aja. Kelas ke-1 frekuensinya 5, kelas kedua 8, kelas ketiga 14, kelas keempat 10, kelas terakhir 3. Total ada 5 tambah 8, 13, 13 sama 14, 27, 27, 37, ada 40. Sekian, mudah kan? Yang belum paham silahkan diulangi lagi videonya. Yang sudah paham, next video selanjutnya.